Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Mulai kita absen dulu ya. Ini sip B, berarti dari MPH. MPH Saputra. M Maulana Pradu. Mikael. Najia. Nurul Indah. Okta. Pandika. Ina. Resatur. Renatara. Revan. Revan apa? Gak ada kabar? Teman dekatnya gak ada? Gak ada sama sekali? Iya. Gak pernah masuk sama sekali? Masih lagi Silvi. Rubio hadir. Hadir Timothy. Tiara. Wahyudi. Zakiratul. Absen satu kan? Udah siap untuk belajar hari ini? Udah. Iya nih? Tahu gak kita materinya apa hari ini? Kores? Korespondensi 1-1. Oke, udah ada baca bukunya? Udah? Siapa yang baca buku semalam? Ya, ada yang baca berarti kan? Nah, sebelum masuk korespondensi 1-1 mau ulas balik lagi nih kita sama relasi tahu. Ada yang masih ingat gak? Apa sih itu relasi? Oke, silakan. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan yaitu hubungan daerah asal bermain dan daerah kawan untuk bermain. Oke, ada pendapat yang lain? Ada? Gak ada? Yang lain gak ada nih? Ada? Gak ada? Satu orang yang belajar semalam? Kalau fungsi ada yang tahu gak? Fungsi merupakan relasi yang mengatakan tentang anggota himpunan daerah asal tempat suatu himpunan daerah kawannya. Ya. Nah, perbedaan fungsi sama relasi kemarin belum masih ingat? Masih ingat gak? Kalau nih disediakan ada diagram panah, kita sajikan ya. Diagram himpunan A-nya 1, 2, 4. Terus di sini ada 1, 4, 16. Ada lagi A, B. Contohnya nih 1, 3, 6. Ada 1, ada 9, sama ada 16. Kalau kita kasih kayak gini, yang mana yang merupakan diagram panah fungsi? Yang fungsi. Yang
himpunan A-nya satu pasangan. Ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, tahu nggak bentuk ini nih sebenarnya lebih tepatnya ke korespondensi satu-satu. Ada yang udah baca buku? Ada. Coba baca pengertiannya kalau ada yang baca buku. Apa kesimpulan yang telah didapat dari malam itu? Ya, ada yang menjawab? Merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota A, satu anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, biasanya anggota himpunan A dan himpunan B harus sama. Nah, paham nggak sih apa yang dibilang sama kawannya? Paham? Yang lain paham? Yang di belakang paham? Paham? Panika paham? Nggak dengar? Dengar, paham? Iya nih. Aku nggak ya? Nah, gini. Kalau misalkan korespondensi satu-satu itu jumlah anggota himpunan A ini sama B, dia harus sama. Jumlahnya sama nggak? Sama. Nah, terus ininya himpunan A sama B ini cuma boleh satu pasangannya. Memang satu. Di himpunan A. Di himpunan B sama-sama satu nggak pasangannya? 4, 2 sama 4 sama. 4 sama 6, 11 sama. Nah, andaikan dia kayak gini. Ini masuk apa? Relasi, fungsi, apa korespondensi satu-satu? Relasi. Berarti paham ya? Terus kalau misalkan kayak gini, panasnya kayak gini, ini namanya apa? Fungsi. Bagus. Paham ya? Paham. Bedakannya udah bisa nih. Kita masuk sama materinya. Korespondensi satu-satu. Oke, manfaatnya apa sih kita belajar korespondensi satu-satu? Nah, ini sebagai pendekatan yang sangat penting yang berkaitan dengan keahlian yang akan kita pelajari berikutnya di tingkat SMA. Cuma SMP, macam SMP lagi. Mau tinggal lagi sini? Enggak. Nah, ini kompetensi dasarnya kita 3.3 sama 4.3 ya. Ada di buku juga. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Mendefinisikan korespondensi satu-satu. Ya kan? Definisinya tadi sudah dibacakan sama teman kita, ya kan? Nah, terus apa lagi? Memahami bentuk penyajiannya. Bentuk penyajian kemarin ada apa aja? Ayo. Ini apa namanya? Diagram panah. Terus apa lagi? Kartesius. Satu lagi. Apa? Apa? Jawab aja. Gak apa-apa. Ayo. HPB. Nah, paham tadi ya? Terus apa lagi? Memahami perbedaannya, ya kan? Tadi kan kita udah membedakan juga. Terus apa lagi? Mencari banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu, nanti kita akan menggunakan LKPD. Gimana sih cara cari korespondensi satu-satu itu? Kemarin kan juga udah ada di-share kan sebelumnya. Tapi ya yang bagi yang ngerjain di rumah dulu, bersyukurlah hari ini, ya kan? Setidaknya dia udah belajar di rumah. Terus apalagi terakhir, memecahkan masalah nih yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk sama pengertiannya tadi. Sama nggak yang dibacakan sama kawannya tadi? Ada yang mau bacakan? Yang di depan? Yang lain lagi, tadi kan yang bacakannya versi yang lain ada, coba. Yang belakangnya dia, yang belakangnya banyak orangnya. Ayo. Mikael mau baca? Kamu baca? Lagi Sariawan? Iya. Oke, silakan Raisa. Apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, begitu pun sebaliknya. Oke. Yang kayak tadi ya, anggota A sama B harus sama. Anggota A cuma boleh satu, anggota B juga boleh satu. Dia setia ya kan? Lanjut lagi nih syaratnya tadi. Yang pertama wajib ada relasi. Kalau dia sudah korespondensi satu-satu, pasti dia relasi dan fungsi. Terus jumlah anggotanya harus sama kayak yang bilang tadi, ya kan? Lanjut. Nah, ini ada permasalahan nih. Kita pecahkan dulu permasalahannya menggunakan LKP sesuai sama kelompok yang lama ya. Silakan dikerjakan.
perbedaannya, silakan kalian baca petunjuk, isi dulu biodata kelompoknya. Setelah itu baca petunjuknya seperti biasa. Masih ingat kan caranya? Masih. Kalau ada yang ragu silakan ditanyakan. Boleh, boleh. Untuk membantu mengerjakan LKPD-nya, boleh buka materinya ya. Kerja sama ya, jangan ada yang kerja sendiri, kasih sama temannya juga, tengok-tengok. Yang untuk permasalahan di atas, jawaban sementaranya boleh, kalau tahu caranya boleh. Kalau udah baca buku semalam silakan. Tapi kalau belum tahu silakan kalian tebak dulu berapa tuh angkanya, kira-kira, ya? Paham? Gua aman? Siapa? Ini kan cuma jawaban sementara kita. Udah baca buku belum semalam? Kalau udah baca buku berarti punya jawaban sendiri nih untuk ini, ya? Ya kan? Kan udah dibilang minggu kemarin. Silakan baca korespondensi satu-satu. Dan ketemu jawaban. Itu jawaban. Malah kalau yang belajar udah tahu dia caranya. Gak apa-apa. Nanti kalau salah itu gak apa-apa. Namanya juga manusia kan. Ini jauh kali kayak orang ini. Social distancing sih boleh, tapi lagi tiga kelompok kan. Maskernya pakai yang bener lah. Gimana kalau tadi?
Kalau ada yang ragu tanyakan ke depan ya. Kenapa? Jangan kelahi. Oke, 10 menit lagi ya. Sekarang isinya paham? Paham? Iya. Dia kemana kan?
Jadi jumlah anggota A sama B itu apa? Sama-sama juga. Berarti di sini tandanya apa? Ingat nggak? Berpikir dulu, berpikir. Pacu otaknya dulu. Iya, ini titik-titiknya. Jadi ini berapa? Coba bikin dulu. 2 lagi. Nah, 2. Terus ini berapa? Sama dengan. Paham kan? Lanjut. Bisa? Udah? Nah, ini coba ya. Ini sampai mana? Apa tulisnya? Rapi berarti. Jangan gambar dulu. Ini gambarnya, ini gambarnya. Oke, yang udah ada. Kelompok 1 udah. Kelompok lagi, kelompok 2. Oke, waktunya tinggal 1 menit ya. Semangat. Yang sudah mau kemana? 2 ya. Ya. Udah selesai. Tambah lagi. Coba. Cara kerjain yang tadi gimana? Ya, selesai ya. Jadinya kerjanya sebaik kan biar tahu. Ini juga kan jadi kosong. Ini apa? Nama absen. Ini nomor absen. Jadi antaranya apa namanya? Nomor absen dari kan? Ini kan? Oh salah. Aturannya ini nomornya kalau ini. Kalau nomor absen dari, tapi kalau kayak gitu bentuknya. Memilih absen.
Oke, lanjut lanjut. Udah selesai ngomong satu. Tadi foto di sini. Tasya. Tasya di mic Tasya. Tasya. Nah, ini tadi udah selesai. Udah lagi dulu bikin musik Kak. Ini foto. Ini udah di fotonya Kami masuk. Nah, kelompok mana yang mau presentasi? Ada yang mau presentasi? Ayo, siapa yang mau presentasi? Ayo. Hah? Presentasi kemarin Raisa udah pernah kan? Gimana Raisa kemarin? Pertama apa? Salam. Gimana? Terus apa lagi? Kenalan nama. Terus apa lagi? Nah, siap. Silakan siap. Oke, yang mau presentasi apa berdua kan? Ya. Ya. Yang kelompok 3 sama kelompok 4 gimana? Udah selesai? Oke, pagi, ayo silakan. Biar kita bisa cepat selesai presentasinya. Kenapa ya? Ya, ini cuma perkenalan nama aja kan?
hasil kerja kelompok kami. Soalannya. Persoalan pertama yaitu bila himpunan P, A, I, U, E, O dan himpunan Q 246810, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q adalah. Jawabannya himpunan P, A, I, U, E, O, Q 24B 8. Tanya dulu kawannya. Hati-hati. Dengar yang lainnya bisa jelas? Sudah. Oke, yuk. Silakan. Jawabannya. Jawabannya karena himpunan P dan himpunan Q banyaknya ada lima. Mohon maaf. Iya, sudah. Rumusnya ada. Sudah baca? Nah, itu apa tuh? Boleh tulis juga di depan. Apa itu namanya? Apa saja? Oke, atau ini aja deh, udah. Jadi kan? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Enggak. Enggak. Izin, Bu. Rumusnya aja. Anggotanya udah ada kan? Itu apa dibacanya? Ada yang tahu nggak? Apa? Nggak tahu. Kalau tanda seru seperti ini, namanya n faktorial. Faktorial dibacanya. N itu kemarin apa? Jumlah atau banyak, boleh. Ini faktorial. Oke, lanjutkan. N faktorialnya sama dengan berapa faktorial? 5 faktorial. Bacanya 5 faktorial. Oke, silakan. Jadi jawabannya berapanya? 120. Tanya apa tentang komponen? Ada yang beda atau ada sama? Sama. Kelompok 1 berapa? 120. Caranya sama seperti ini. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Oke, kelompok 1 ada yang beda nih. Tadi berapa? 5 dikali 4 Dikali 2 kali 1. Oke, satu lagi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Kelompok 3 berapa? Yang mana? Yang mana? Oh, sama ini. Oke, kelompok 4 sama yang mana? Kelompok 2. Oke, berarti kelompok 1 beda sendiri ya. Mana sih yang lebih benar? Nanti kita coba ya. Lanjut. Oke, lanjut aja sama isinya. Yang lain udah baca kan permasalahannya? Udah. Jadi apa nih? Dari soal di atas. Nomor rumah dengan rumah pada satu kompleks rumah dapat ditulis sebagai berikut. Dipilih 5 rumah pada kompleks. Amati diagram panah berikut. Oke, lanjut aja. A. Nomor rumah 145. Pemiliknya Antoni. Nomor rumah 167. Pemiliknya Akirma. Nomor rumah 180. Pemiliknya Yanto. Nomor rumah 195. Pemilik Andri. Nomor rumah 200. Pemilik Nurman. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah setiap anggota A nomor rumah dipasangkan dengan anggota di B rumah? Jawab iya. Jawabannya iya. Pertanyaan pertama jawabannya iya. Yang lain gimana? Iya. Sama. Oke, lanjut. Apakah setiap anggota B rumah dipasangkan dengan anggota di A nomor rumah? Iya. Iya. Setuju ya? Setuju. Oke. Adakah anggota A nomor rumah yang memiliki pasangan yang sama di B rumah? Tidak. Jawabannya tidak. Iya. Nomor lain ada yang tidak? Nggak nyontek nih kan? Kerja sama nih semuanya. Oh, kerja sama. Nah, dia kan sama kelompok kerja sama kan? Nah, bagus. Oke, lanjut. Adakah anggota B rumah yang memiliki pasangan yang sama di A nomor rumah? Jawabannya tidak. Tidak. Sama. Oke.
Lanjut. Ayo. Apa lagi nih? Iya, boleh. Ini permasalahannya udah baca kan semuanya? Berdasarkan bacaan di atas, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Tuliskan anggota himpunan nama siswa yang terpanggil di bawah ini. Ahmad, Dimas, Ibnu, Martini. Sama. Ya. Tuliskan Kok kelompokin mana tuh? Lagi. sama. Jadi aja. Lanjut. Tuliskan anggota himpunan nomor absen siswa yang terpanggil di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Sama. 1 sampai 4 ya, jangan ada yang bikin 1, 2, 4, terus berapa lagi? Kelipatan 20 nanti dibikin. Tuliskan anggota himpunan nomor absen siswa yang terpanggil di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Relasinya. Beda, Bu. Apa relasi? Tunggu dulu, kelompok 4 tadi dulu. Relasinya nomor absen dari. Nomor absen dari kelompok 1. Kenapa? Oke, silakan. Kalau mau bicara bilang ya. Ahmad, Itu HPB kan? Nah, jadi di sini minta apa? relasi. Jadi relasi yang benar apa? Nomor absen dari. Tergantung nih. Kalau himpunan A kalian bikin nomor, terus himpunan B kalian bikin nama, ya kan? Baru bisa. Tapi kalau dia nama di atas, nomor di bawah, apa kira-kira relasinya? Nama absen dari. Nama absen dari nomor. Gitu. Pemilik absen dari. Jadi gini relasinya. Kalau dibikin pemilik absen, boleh nggak? Contoh tadi nama pertama siapa? Ahmad. Pemilik, ya kan relasi pasti kita tuliskan. Pemilik absen 1. Betul? Betul. Nah, jadi logikanya dimainkan. Kalau nomor di atas, berarti nomor dari. Tapi kalau dia nama duluan, baru nomornya apa? Pemilik absen. Sama kayak pemilik rumah, ya kan? Bapak Akirman, pemilik rumah nomor berapa, gitu, ya kan? Tapi kalau dibalik, nomor rumahnya dulu, Pak Akirmannya di belakangan, jadi nomor rumah. Paham semuanya? Jadi kalau dibolak-balik bisa? Bisa, lanjut. 4. Nyatakanlah Perbaiki dulu. Silakan perbaiki masing-masing. Lanjut. Nyatakanlah relasi dari kedua himpunan di atas dalam diagram panah. Jadi bentuk diagram panahnya bagaimana? B. Enggak apa-apa, lanjut. Singkatan juga boleh ya, kayak Ahmad, KM gitu. Terus apa lagi? Biar lebih cepat ini. Perhatikan diagram panahnya masing-masing. Iya. Masih ada yang belum paham sama relasi tadi? Paham? Jadi bentuknya sama Kak? Sama. Hanya sama kawannya, jangan sama yang pula. Ada yang sama, ada yang beda. Sama ada yang beda, satu-satu nanya aja. Kelompok 1 sama. Kelompok 3. Kelompok 4. Beda? Balik. Kebalik. Oke, kebalik. Arah panahnya. Oke. Balik lagi sama permasalahannya. Coba kalian baca. Himpunan A-nya apa di situ? Nah, paham kelompok 4? Paham. Oke, jadi tahu di mana yang masih kurang? Masih kurang tepat itu ya. Jadi balik lagi ke soal, tengok pelan-pelan. Oke, lanjut. Itu menyebab juga tuh ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, diskusikan
dipasangkan dengan bermenu. Apakah setiap anggota A nama siswa dipasangkan dengan anggota di B nomor absen? Jawabannya iya. Ya. Apakah setiap anggota B nomor absen dipasangkan dengan anggota di A nama siswa? Iya. Ya. Adakah anggota A nama siswa memiliki pasangan yang sama di B nomor absen? Tidak. Sama semua. Adakah anggota B nomor absen memiliki pasangan yang sama di A nama siswa? Jawabannya tidak. Sama. Oke, paham semuanya? Paham ya? Kita lanjut. Bisa lanjut? Lanjut, gas. Kesimpulan. Setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya, di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Ya, itu kesimpulan dari kelompok Dua. 2. Kelompok lain ada yang beda? Satu. Sama. Sama, tapi kata-katanya Oh, ini sama. Oke, lanjut. Tanya lagi dulu. Kelompok lain. kelompok tiga. Kosong. Jadi ya, lanjut. Kelompok empat. Kosong. Kenapa kosong? Nggak tahu kesimpulan dari 2 tadi. Iya kan? Pasti kita udah mikir nih kelompok yang himpunan A sama himpunan B itu kan sama-sama satu tuh pasangannya. Ya enggak? Dari sini udah bisa ditarik kesimpulan kan? Jadi korespondensi satu-satu itu jumlahnya harus sama. Nah, pemetaannya harus satu pasangan. Pertanyaan selanjutnya, tunjukkanlah jumlah anggota himpunan berikut. Jika A sama dengan himpunan A, 2 dan B sama dengan himpunan A, B, maka banyak himpunan A sama dengan 2 dan banyak himpunan B sama dengan 2. Untuk NA sama NB-nya Sama. sama. Terus yang ini lagi, lanjut aja. NA-nya berapa, NB-nya berapa? 3 sama. Sama. 3. Berarti di sini intinya berapa nih? Sama dengan? Lanjut. 4 dan 4 sama dengan? Sama dengan. Nomor 3 sama? Sama. 4. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, lengkapi tabel berikut. Petunjuk pengisian A, istilah kolom pertama yang tertua dan terlebih dahulu. B, pada kolom ketiga istilah dalam bentuk pertanyaan. Oke, nggak usah baca petunjuk. Banyak anggota himpunan 1,2. Banyak anggota B A, B. Banyak korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B 1 kali 2. Benar? Sama? Ada yang beda? 2 kali 1. Banyak anggota tadi berapa? 2 kali 1. Tunggu dulu, banyak anggota tadi berapa? 2. Anggota B 2, anggota A juga 2. Berarti ya. Nah, korespondensi satu-satunya 2. Yang kedua, Banyak anggota A 1, 2, 3. Banyak anggota B A, nah B, C. itu tuh banyak anggota atau himpunan? Nah, jadi banyak anggotanya berapa? 3. Nah, fokus ya, fokus. Banyak anggota himpunan A 1, 2, 3. Banyak anggota himpunan B A, Nah, B, C. salah lagi bacanya banyak anggota. Nah, jangan bilang himpunannya lagi, anggotanya nggak usah dibilang. Jadi banyak anggota A 3, banyak anggota B 3. Itu. Banyak korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Balik ya. 3 sama 2 Oke. Yuk. Banyak anggota A 1, 2, 3, 4. Banyak anggota B A, B, C, Nah, D. salah lagi. Banyak anggotanya berapa? Cara bacanya yang salah. Ya. Yang banyak itu yang mana jumlah tadi? Ya. Kalau anggota himpunannya baru 1. 2, 3, 4. Ayo, fokus. Banyak korespondensi satu antara himpunan A dan B 1 kali 2 kali 3 kali 4 24. Sama? Beda. Berapa? Berapa? 8. Dari mana letaknya? Ayo, coba kalau belum tentu salah juga. 4 tambah 4. Oh, 4 tambah 4.
nih kan? Jadi maksud n faktorial itu di sini itu apa? Gitu. Kalau ini nih siapa yang tahu? Misalkan 5 faktorial. Jadi 5 faktorial itu berapa? 5 Dari 1 kah atau dari 5 kah? 5. Dari 5. Enggak. Dari 5. 5. Dari 1 apa dari 5? 5. Dari 5. Dari berapa? Dari 1. Jadi Coba ada. Hancur belum pokoknya. Oke. Nah, gini. N faktorial itu N dikali N dikurang 1, N dikurang 1, kali lagi N dikurang 2, kali lagi N dikurang 3, sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1. Jadi mana yang benar? Dari 5. Pemahamannya gimana? N tadi berapa? N di 5. Terus kita kali sama 5 dikurang 1 berapa? 4. Terus N dikurang 2 berapa? 3. Terus berapa lagi? 2. 1. Itu maksudnya. Oke, jadi kelompok siapa yang paling tepat? Kelompok 1 sama kelompok 3. Ya? Paham? Hasilnya bakal tetap sama, cuma cara yang lebih tepat yang ini. Ya? Nih, rumusnya silakan ditulis formulanya. Oke, lanjut. Jadi, pastikan jawabannya. Apakah jawabannya sama? Setelah dicari, sama. Tapi formulanya salah. Ya? Oke. Kelompok 1 berarti benar ya? Sama kelompok 3 benar formulanya kan? Nah, lanjut. Ini jawabannya ya. Kelompok 4 tidak. Berarti kelompok 4 sendiri yang tidak ya? Ayo kita simpulkan dari berapa PD-nya. Jadi formulanya bisa diambil yang ini. Silakan baca. Iya. Mana? Ini loh, formula korespondensi 1. Formula korespondensi 1. Baca. Gimana cara bacanya? N faktorial. N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, artinya di situ masih ada N kurang 4 ya. Kalau misalkan dia lebih nih angkanya kayak 10 faktorial, ya kan? Pasti ada kan pengurangannya lagi. Paham semuanya? Oke, lanjut. Syarat korespondensi 1. Syarat setiap anggota A dan B harus memiliki pasangan 1 berpasangan tepat. Sama? Sama syaratnya. Sama. Beda kata. Beda kata apa pada sampai? Satu korespondensi 1 adalah masing-masing anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B di sebaliknya dan jumlah anggota dan jumlah korespondensi adalah sama. Oke. Lebih lengkap ya. Yuk, kelompok 3. Nggak paham cara bikin kesimpulan yang kemarin udah dibahas. Apa Nika? Sempat ngerjainnya. Oke, kenapa? Bagian mana tadi yang sulit? Satu? Satu, itu kan permasalahan tadi ya. Ibu bilangnya gimana? Jawab dulu setaunya, ya kan? Nanti baru kita jaga semuanya. Jadi jangan terpaku sama satu itu aja dulu, kerjakan aja. Silahkan baca kesimpulannya. Kesimpulan udah? Udah. Kesimpulan, korespondensi 1 adalah fungsi yang membentangkan setiap anggota dari himpunan A ke himpunan B. Tepat, satu anggota himpunan A dan B harus sama, atau banyak himpunan A sama banyak himpunan B untuk menentukan jumlah korespondensi 1 yang bisa dibuat, yaitu menggunakan rumus N faktorial. N faktorial. Bagus, Monika bagus, masih ingat ya? Ya, bagus. Sudah? Oke. Gimana sama kelompok lainnya? Kesimpulannya, Man? Sama? Sama.
ya. Intinya sama. Kasih plus dulu lah untuk kelompok 2. Oke, berarti rangkul. Makasih ya. Sekian itu Sekian dari kami. Sekian dari kami kelompok 2. Presentasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan gugup lagi ya. Ini udah 2 orang nih yang presentasi udah coba gitu. Yang lainnya juga harus coba. Jangan mau diam aja di sini. Kapan majunya, ya kan? Ini kan kita udah pakai 13 besok. Harus berani bicara ya. Oke. Udah, kelompok 2. Kelompok 2. Paham? Jadi kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini kok apa aja? Ngomongnya pertama dulu lah. Ngomong. Jadi kesimpulannya apa? Korespondensi satu dengan menggunakan rumus n faktorial. Ya, terus apa lagi yang didapat hari ini? Syaratnya tadi apa? Syaratnya apa, Manika? Masing-masing anggota harus memiliki pasangan satu. Oke. Yang lain paham nggak? Katanya. Perbedaannya sama relasi fungsi tahu? Tahu. Itu paling penting ya. Tadi relasi tidak memiliki aturan sama sekali, ya kan? Fungsi himpunan A-nya saja yang memiliki satu pasangan. Kalau yang korespondensi satu, himpunan A sama himpunan B memiliki satu pasangan. Oke? Paham? Kalau ada soal antara perbedaan 3 itu bisa? Insya Allah. Insya Allah. Oke, semoga aja bisa ya. Sekarang mau tanya lagi, ada nggak yang masih belum paham? Atau ada nggak yang masih ragu gitu di pikirannya? Yang masih mengganjal? Tadi kan yang kelompok 1 sama kelompok 2 nih, yang paling aktif caranya. Kelompok 3 sama kelompok 4 gimana? Kak, tadi kan kelompok 4 ragu gitu kan, jawab yang 1 kan udah dijelaskan juga. Minggu kemarin juga kita kayak gitu kan, jawabannya itu cuma jawaban sementara. Ya. Kelompok 1 jangan, kelompok 4 jangan stuck lagi di situ ya, jangan stop aja di situ. Hah? Silakan, kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Kelompok 3? Paham? Jadi nggak ada yang ditanyakan. Minggu depan deh, pertemuan berikutnya kita langsung ulangan ya, sering kan? Nah, Sabtu maksudnya bahasa Indonesia. Jadi gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Ulangan langsung aja gitu bisa. Nggak mau nanya dulu. Belajar tentang apa? Oke. Belajar tentang apa? Kenapa nggak selesaikan dulu koresponden satu-satunya nanya? Langsung masuk aja. Ada yang minggu depan nih. Jadi ini kalau paham nih. Udah ngerti. Iya. Alhamdulillah nih saya bilang. Oke. Besok materinya tentang relasi fungsi sama korespondensi satu-satunya. Oke. Jumlah pemetaan ingat. MB pangkat MB pangkat NA. Yang mana kemarin tuh? Misalkan 5 pangkat 4 artinya 5 kali 5. Iya, 5 pangkat 4 tahu kan? Nah, pelajari juga. Bisa dipahami? Bisa. Jadi, untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu ya untuk LKPD-nya sampai di sini. Terus kesimpulan tadi kan udah. Nah, di sini kan ada nih ayo berlatih. Ya kan? Silakan kerjakan individu. Individu yang ini ya. Iya, individu itu sendiri ya. Dikumpul sebelum besok kita ulangan. Oke, ada satu. Paham? Halaman. Oke, di buku juga ada nih. Halaman 128. Oh, yang untuk nomor 1 ini pemetaan nih, maksudnya kemarin untuk mengingat pelajaran lalu. Yang kedua ini, nah yang ini baru masuk korespondensi 1. Nanti minta foto aja sama kawannya.
gitu kan. Besok kita mau ujian tapi pada sakit, ya kan? Ya, jauh-jauh dari keramaian, tetap jaga protokol kesehatannya, cuci tangan, apa gitu, protokolnya, pakai masker, terus jaga jarak, apa lagi? Apa? Hindari kerumunan, ya? Kalau memang nggak ada yang mau tanya lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ulangannya besok dapat 100. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.